dua fondasi telapak itu menjadi fondasi gabungan atau combined footing. Jadi footing yang dikombinasikan antara dua atau lebih, ya, dua atau lebih fondasi telapak. Bisa dua, bisa lebih dari dua. Nah, pengembangan dari fondasi kaki gabungan ini atau combined footing ini nantinya ya akan berkembang menjadi fondasi plat penuh atau fondasi rakit atau mat foundation atau rough foundation ya, yang nanti ujung-ujungnya menjadi basement, seolah-olah menjadi basement ya, platnya penuh semua ya. Jadi misalkan ukuran gedung Anda 20 kali 30 meter gitu misalkan ya, jadi luas tapak gedungnya misalkan 20 kali 30 meter, maka fondasinya juga seluas 20 kali 30 meter. Dan biasanya difungsikan sebagai basement. Atau fungsi-fungsi lain ya, bisa tandon air, macam-macam ya. Sehingga fondasi di situ memberikan tambahan ruangan gitu ya, di bawah dari lantai yang Anda, atau plat lantai yang sudah direncanakan. Kira-kira seperti itu pengembangan. Ya. Makanya pemahaman terhadap fondasi telapak tunggal itu menjadi sangat-sangat penting. Ya. Kalau fondasi telapak tunggal Anda masih kebingungan untuk menghitung tegangan-tegangan yang akan terjadi pada dasar plat Anda atau di atas permukaan tanah yang menyangga, maka problem yang timbul pada fondasi kaki gabungan adalah lebih kompleks dari itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus memahami ya statika dari fondasi kaki gabungan. Tentunya di situ ada dua kolom ya. Kemudian asumsi kolomnya adalah cepit-cepit yang terjepit pada plat fondasi. Sehingga di situ berlaku kondisi statika yang tidak tentu. Karena membayangkan statika tidak tentunya begini saja. Fondasi kaki gabungan itu, plat itu ya, dengan dua kolom itu Anda balik saja. Ya, kolomnya taruh bawah, plat fondasinya taruh atas. Nah, jadi Anda sudah bisa melihat sekarang ada dua perletakan berupa kolom, ya, ada dua perletakan berupa kolom, kemudian di atasnya ada balok atau plat. Ya, karena dalam fondasi kaki gabungan bisa saja kedua kolom itu dihubungkan dengan balok dulu, kemudian baru ada plat di bawahnya. Atau dia langsung berupa plat. Atau dia bisa penebalan khusus pada ujung kolom. Nah, seperti itu. Nah, untuk memudahkan saya visualisasinya, saya akan tunjukkan Anda yang lain. Ini yang kemarin, kalau tidak ada pertanyaan tentang ini lagi, ya, saya akan melewatkan. Ya, boleh Anda ada pertanyaan atau mungkin Anda sudah mencoba. Bisa dilihat screen-nya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kita masuk ke fondasi kaki gabungan ya. Dengan asumsi Anda sudah mengingat atau sudah belajar tentang fondasi telapak tunggal. Idenya seperti apa? Coba kita lihat sama-sama dulu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, fondasi kaki gabungan ini atau combined footing ini bisa terjadi karena ya, jarak kolomnya cukup dekat, ya, cukup dekat sehingga atau mungkin gini ya, jarak kolomnya terlalu dekat, kemudian beban kolomnya juga cukup besar, sehingga membutuhkan luasan area plat fondasi yang cukup besar juga. Ya, karena saking dekatnya satu kolom dengan kolom yang lain, ya, itu berpotensi menjadikan plat itu ya, plat fondasi maksud saya, kalau saya ngomong plat fondasi maksudnya ya,
platnya itu akan bersinggungan satu dengan yang lain. Kalaupun tidak bersinggungan, menjadi sangat dekat sekali. Kalau jaraknya cuma 50 cm, mungkin cuma 30 cm gitu ya, antara plat satu dengan plat lainnya, ya sekalian digali aja, sudah jadikan satu fondasinya. Kurang lebih seperti itu. Sehingga bisa digabungkan seperti gambar yang ada di bawah. Kemudian dibuatkan satu fondasi ya, yang platnya menyatu, kemudian kolomnya tetap pada kedudukan kolom semula. Itu ya. Jadi itu salah satu alasannya kenapa dibuat fondasi kaki gabungan. Yang kedua, ada ruang yang terbatas. Misalkan Anda membangun suatu konstruksi gedung gitu misalkan ya. Kemudian ruang Anda terbatas, kalau ingin buat fondasi yang selengkapnya mungkin jadi tidak mencukupi ya. Lebar dan panjang fondasi yang Anda hitung itu ternyata tidak mencukupi gitu. Maka ya digabungkan saja. Digabungkan saja platnya. Lalu menggabungkannya itu seperti apa? Ya. Di sini ada beberapa model ya. Beberapa model. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan berupa plat saja. Ya. Ada 2 kolom. Mungkin juga lebih ya, lebih dari 2 kolom juga bisa. Kemudian gabungkan dengan plat. Kemudian pada posisi yang nomor B, ya gambar B, kenapa nggak dibuat persegi panjang sama seperti yang pada A? Nah, itu alasannya begini. Kolom yang di sebelah kiri itu membutuhkan luasan yang lebih besar daripada yang di kanan. Atau dengan kata lain, kolom yang sebelah kiri menerima beban yang cukup besar dibandingkan dengan yang kanan. Sehingga di kanan membutuhkan luasan yang lebih kecil sebenarnya daripada yang di kiri. Tetapi kalau dibuatkan sebagai satu fondasi plat yang terpisah, dia masih overlap. Sehingga dibuatlah seperti itu. Di sini sebenarnya sudah timbul masalah ya. Kalau Anda perhatikan kemarin masalahnya apa, adalah bentuk geometri dari plat itu sendiri. Tantangannya di situ sebenarnya di teknik fondasi, selain Anda memahami bagaimana allowable stress design itu digunakan untuk merancang. Tetapi dibutuhkan juga pengetahuan ya, dan keterampilan guna untuk memahami bentuk geometri itu sendiri. Yang nomor B, yang nomor C, ya tadi sudah sempat saya singgung juga. Jadi satu kolom dengan kolom yang lain itu dihubungkan dengan balok dulu, kemudian baru dibuatkan plat. Ya. Jadi sama seperti Anda fondasi itu seolah-olah bekerja secara coupling, ya, bekerja secara bersama-sama. Kemudian yang nomor D itu sebenarnya sama saja dengan yang nomor B, sehingga dibuat lebih ekstrim saja bentuk fondasinya. B sama D itu sebenarnya sama saja. Jadi bisa diketahui mungkin kolom di sisi kiri itu mengantisipasi beban yang signifikan lebih besar daripada yang di sebelah kanan, sehingga bentuknya dibuat seperti itu. Kurang lebih seperti ini ya gambaran dari fondasi kaki gabungan. Dan alasannya untuk digabungkan tadi sudah jelas. Nanti ya saat masuk ke topik berikutnya mengenai mat foundation atau rough foundation atau fondasi rakit atau fondasi plat penuh, tidak lain adalah fondasi kaki gabungan yang digabung-gabungkan lagi dengan fondasi kaki gabungan yang lainnya. Ya, jadi akan ada seperti itu. Kita lanjutkan. Merencanakan dekorasi. Dan ya statikanya Anda harus benar-benar sudah paham di luar kepala, artinya sudah paham sekali bagaimana reaksi itu bekerja, ya,
bagaimana reaksi bekerja, kemudian bagian mana yang akan menerima beban apa, beban momen dan seterusnya. Ya. Jadi saya rangkum ini dari bukunya Braja M. Das, ya apa namanya, buku yang sudah pernah Anda miliki tadi ya, sebelumnya sudah pernah menunjukkan punya buku. Langkah-langkah ini diambil dari buku itu. Kan contoh-contohnya plug sama dengan di buku itu kalau Anda mau baca. Ya. Jadi langkah-langkahnya adalah memastikan dulu bentuknya kayak apa, mau geometrinya seperti apa. Harus dipahami geometrinya seperti apa. Yang kedua, Anda menghubungkan antara satu kolom dengan kolom yang lain itu dengan apa? Satu dengan plat, gitu ya, atau dengan balok, sama-sama boleh. Sehingga ya, Anda bisa menentukan sekarang. Nah, kalau kemarin kita bicara juga mengenai beban beban tetap dan beban sementara. Jadi muatan normal di sini maksudnya beban tetap ya. Sehingga Anda sekarang sudah pahami bahwa Anda punya dua kolom, Anda punya luasan plat, ya. Kemudian sangat berpotensi kolom yang satu dengan kolom yang lain itu bebannya tidak sama. Ya. Kemudian jarak kolom dari as ke asnya sudah tertentu. Kemudian ukuran dari plat fondasi Anda belum tentu simetris. Bisa simetris, bisa tidak. Sesuai dengan ketersediaan lahan di lapangan. Jadi banyak konsiderannya, jadi pertimbangan-pertimbangannya seperti itu. Kalau misalkan sekarang semua beban Anda ya sama seperti di pondasi dangkal, pondasi plat tunggal. Kalau semua beban Anda, ya, semua beban Anda bekerja pada pusat berat dari plat fondasi Anda. Nah, rumusnya adalah tegangan yang terjadi adalah sigma ya, atau gabungan atau resultante dari beban Anda itu tepat bekerja di pusat berat plat. Urusannya selesai sampai di situ. Maka tegangan adalah resultante gaya dibagi dengan luasan fondasi Anda. Maka urusan fondasinya sudah selesai di situ. Jadi fondasi gabungan sudah bisa dieksekusi, kerjakan. Tinggal menghitung sekarang berapa tulangan plat yang dibutuhkan. Ya tentunya Anda bisa menghitung tulangan karena sudah ada momen di situ. Ya. Nah, kemudian coba sekarang dimensi yang Anda dapatkan dari rumus di atas yang di poin A itu, misalkan tegangan tanahnya sama dengan berapa 20 kilonewton atau mungkin 100 kPa gitu misalkan, atau 10 ton per meter persegi 100 kPa. Kalau bebannya misalkan resultante bebannya 100, maka Anda butuh ya 1 meter persegi kan gitu ya. Jadi A-nya itu Anda bisa kembangkan sebagai B kali L. A-nya itu Anda bisa kembangkan sebagai trapesium, ya, B1 tambah B2, gitu ya. Dibagi 2 dikalikan panjang fondasi. Nah, A-nya itu bisa macam-macam, tergantung dari bentuk geometri plat yang Anda rancang. Jadi betul-betul bebas di sini ya. Nah, kalau sudah dapat dimensi, coba sekarang dicek terhadap beban sementara dimensi yang Anda dapat tadi itu ya. Anda cek dengan beban sementara. Beban sementara itu apa? Misalkan kalau di contoh yang sebelumnya kita pakai beban seismik ya atau beban gempa. Misalkan akibat beban gempa itu ya, akibat kejadian gempa itu bebannya nambah 15% gitu misalkan, atau 10%. Sekarang Anda hitung sekarang dengan rumus yang itu ya, atau juga bisa dengan rumus yang lain ya, yang memakai yang lebih kompleks dari itu kalau Anda ingin tahu tegangannya. Kemudian Anda cek sekarang berapa tegangan yang terjadi. Maka tegangan maksimumnya itu harus kurang dari 1,5 kali dari tegangan pada beban
tetap gitu. Kalau tadi beban tegangannya misalkan 100 kPa, ya sekarang jadi 150 kPa kan. Kalau ini terpenuhi, berarti desainnya selesai. Tidak ada lagi hal yang perlu dicek. Kalau kondisi ideal ini tercapai. Karena namanya teori, tentunya pasti kondisinya ideal dulu. Untuk memupuk atau untuk membentuk pemahaman saudara tentang fondasi itu. Nah, selebihnya, ya, selebihnya teori-teori tadi itu akan divalidasi dengan sesuatu, atau teori-teori ini akan dipakai untuk memvalidasi kondisi praktikal di lapangan. Selama saya bekerja sebagai engineer di teknik sipil, saya belum pernah menemukan atau merancang menghasilkan kondisi A, itu belum pernah. Kemudian kondisi A tadi saya cek dengan muatan sementara, saya juga belum pernah menemukan langsung selesai di situ. Pasti ada saja sesuatu yang membuat dia harus kita berlama-lama kuliah seperti ini, menambahkan ini, menambahkan itu, ngecek ininya, ngecek itu. Tetapi itulah step by step ya dalam hal merancang fondasi. Sebenarnya kalau Anda perhatikan ya rumusnya selesai di poin A dan poin B itu. Selesai sebenarnya. Tapi sekarang pertanyaannya yang mudah, yang praktikal di lapangan. Apakah benar saat Anda mendesain suatu konstruksi gedung gitu, saya buat gedung aja biar mudah ya, membayangkannya. Itu beban kolomnya benar-benar sama semuanya. Sulit kayaknya mencapai seperti itu. Kenapa? Karena bisa saja akibat pengaturan ruangan, akibat pengaturan penempatan pembebanan, itu sangat tidak memungkinkan bahwa beban kolom itu menjadi sama. Jadi impossible, benar itu ya. Tapi kalau mau dibuat secara teori sih bisa aja. Kalau Anda kerjakan pakai SAP itu Anda tentukan ininya. Bisa saja ya, sama. Tapi itu sulit ditemukan secara praktikal. Oleh karena itu, ya, kita harus berpanjang-panjang kuliahnya gitu, untuk melihat yang lain. Ambillah misalkan sekarang Anda diberikan kebebasan untuk merancang fondasi kaki gabungan. Ya. Berdasarkan kondisi ketersediaan ruangan, ya, space di lapangan, saya bisa buat fondasinya B kali L. Boleh kan? Boleh saja. Kemudian saya menggabungkan dua buah kolom yang sebelumnya sudah saya hitung sebagai fondasi telapak tunggal, itu tidak mencukupi, akan overlap satu dengan yang lainnya. Saya coba sekarang, saya buat B kali L. Kemudian saya buat denahnya seperti gambar di bawah itu. Kemudian saya lengkapi ukuran-ukurannya. Kemudian saya lengkapi dengan beban-bebannya. Dan di sini dicontohkan P2 lebih besar dari P1. Bisa saja P2 sama dengan P1, bisa saja ya. Jadi skenario-nya begini. Ya, kemudian kolom 1 ke tepi kiri atau ke tepi sisi terdekatnya itu jaraknya A1. Boleh tidak ada lebihnya, itu boleh aja, kenapa enggak? Ya, boleh saja. Jadi nggak ada tumit A1 itu nggak ada gitu, boleh saja. Ya. Ini dibuatkan begini supaya kita memahami prosedurnya. Kemudian P2-nya juga begitu, P2-nya, A2-nya juga begitu. Bebas-bebasnya boleh Anda desain. Namanya orang merancang kan boleh saja. Ya. Kemudian P1 dan P2 adalah beban tetapnya, pemuatan tetapnya. Karena nanti akan ada beban sementara. Nah, apa yang saya tulis di bawah itu ya, A1, A2 itu jaraknya kurang dari B. Ya. Itu tidak harus ya. Tidak harus. Kemudian A1, A2 kurang dari setengah R. Ya. Kita lihat saja sekarang. Nah, sebelum lanjut, Anda harus paham dulu sekarang.
Kalau ada dua P seperti itu, P1 dan P2, karena akan bekerja pada satu plat yang sama, ya tentunya ya plat itu bisa menerima secara merata kalau resultantenya itu di R gitu, besar ya. Kalau P1 dan P2 itu diubah sebagai resultante R. Dengan kondisi begini, Anda sekarang bisa kerjakan mekanikanya. Berapa besarnya momen di sisi A1? Atau berapa besarnya momen di titik 0 atau O ya? Atau berapa besarnya momen di sisi A2? Kan boleh begitu sekarang. Jadi kalau mau cari titik beratnya ya kurang lebih seperti itu caranya. Kalau titik berat dari plat fondasi Anda ya B kali L ya pasti titik beratnya ya setengah B dengan setengah L kan gitu. Tapi sekarang apakah R Anda itu bekerja tepat di situ atau enggak gitu masalahnya lain sekarang. Ya. Oke, mudah-mudahan sudah paham dengan gambar itu. Kemudian Anda sudah bisa membayangkan berapa besarnya R di situ. Saya lanjutkan. Kalau tidak ada yang nanya. Ini cara ngakalinnya. Supaya tidak terjadi tambahan momen. Sekarang buat R itu melalui titik 0 dengan jarak setengah dari panjangnya. Ya, dari 1,5 R. Sekarang Anda bisa buat statiknya di situ. Mau di momennya mau dinolkan di mana, kan gitu. Di momennya mau dinolkan di mana? Karena prinsipnya di teknik sipil itu kesetimbangan gaya-gaya itu. Ya. Dan resultante sigma momen di satu tempat itu pasti 0 gitu. Karena ke kirinya sama, ke kanannya sama, ke depannya sama, ke belakangnya juga sama gitu. Itu setimbangnya di situ. Nah, dengan konsep setimbang itu dibuat kayak begini sekarang. Ya. Apa yang bisa dibuat di situ? Nah, ini tergantung Anda mau pakai mana sekarang. Mau pakai kolom 1 atau kolom 2 yang mau dijadikan patokan. Karena semuanya boleh-boleh saja gitu. Ya. Kalau di soal biasanya saya tentukan yang NIM-nya ganjil pakai patokan di sisi kiri, yang NIM-nya genap pakai di sisi kanan. Hasilnya harus sama gitu. Ya, kayak gitu misalnya. Nah, misal sisi kiri terbatas, A1 terhadap B1. Nah, sekarang nggak bisa cuma ngelihat ini gitu. Anda harus balik lihat ini sekarang gitu. Lihat gambar ini. Ya. Jadi kalau R ya kita sekarang kerjakan pada pusat dari kolom P1 gitu. Maka R dikalikan R1 ya, R dikalikan R1 sama dengan P2 kali R kan gitu. Atau R1 sama dengan ya perbandingan kan sekarang. P1 R1 sama dengan P2 dikalikan R per R1 per R dibagi dengan R besar kan. Sehingga bisa dihitung sekarang. Bisa dihitung. Ini ya, ini kan momen ini R kali R1 kan momen. Ini juga begitu kan. Kita baru lihat gaya-gayanya aja ya. Nanti berat sendiri dari fondasinya juga harus dikerjakan sama. Dengan didapat R1
sama dengan P2 kali R dibagi resultante. Ya. Maka R akan tepat berada pada titik berat atau pusat berat dari plat. Kalau kejadiannya seperti ini, bisa dihitung sekarang. A-nya berapa, B-nya berapa. A-nya adalah luasan, seperti rumus yang sederhana tadi. Tegangan sama dengan R dibagi A, kan gitu. Sekarang karena A-nya nggak tahu, yang mau dicari, ya A sama dengan R dibagi tegangan yang diizinkan. Atau tegangan izin tanah. Kemudian A-nya itu bisa jadi B kali L. Bisa jadi macam-macam. Ya, sesuai dengan bentuk luasan Anda. Tapi kalau di sini sudah memakai persegi, ya tentunya B kali. Ya. Jika yang bekerja pada fondasi, pada kolom 1 adalah P1 plus M1 dan kolom 2 P2 tambah M2. Nah, apa yang bisa dikerjakan? Sekarang ubah sekarang. Ya. Karena Anda memindahkan titik P1, seolah-olah Anda memindahkan P1 dan P2-nya ke R, maka timbul momen. Anda kan pindahkan posisi P1 dan P2 itu ke R. Ya ada momen dong jadinya. Ya. Kalau secara vertikal ya R itu sama dengan berapa? Ya sigma atau gabungan dari P1 tambah. Lalu berapa momen di situ? Ingat ya tadi Anda kemana arahnya? Arahnya yang dijadikan patokan adalah P1 ya. P1-nya kali 0 di situ. Jadi momen terhadap P1. Ya, momen terhadap P1 ya R dikalikan R. Sama dengan, atau dikurangi kan bisa gitu ya, karena arahnya berbalik ya. P1 kali 0 ya karena bekerjanya di titik berat, di titik pusat dari P1. Kemudian ada M1, M2, dan P2 kali M. Ya. Kalau Anda ubah kedudukannya di sama apa, kalau ingin menuliskan rumusnya supaya ada sama dengan 0 gitu ya, R kali R1 kurangi P1 kali 0 kurangi M kurangi M1 kurangi M2 kurangi P2 kali R. Sama dengan 0. Ini sudah langsung nolnya nggak ditulis lagi. Karena sudah dianggap tahu. Karena momen pada P1 pasti harus 0. Kalau Anda kerjakan itu, Anda dapat. R1-nya didapat. Sehingga sekarang pusat beratnya itu menjadi ketahuan. A1 ditambah R1 itu harus sama dengan setengah L. Sehingga L-nya tadi sudah dapat kan? A sama dengan B sama dengan A per L ya. Kan dapat sekarang. L per 2-nya dapat itu segitu. A1 ditambah R1. Ya bisa ngitung B ya. Jadi L per 2-nya sama dengan A1 ditambah R1. Ini nggak mudah deh, coba diperhatikan baik-baik ya. Kalau Anda kehilangan langkah di situ, nanti saya khawatirnya. Dan ingat ya, ini adalah catatan pointer-pointer saja. Ya, penjelasan-penjelasan selengkapnya ada di buku itu ya. Jadi tolong dibaca juga. Nah, kalau kejadiannya seperti di atas, ya, maka Anda harus ngeceknya sekarang. Nggak bisa lagi pakai rumus yang sederhana-sederhana itu. Gitu. Ya. Kembali lagi sekarang, kalau ini sudah didapatkan, ya, sampai batas A1 tambah R1 sama dengan L per 2, maka fondasi gabungan Anda sudah sama dengan fondasi plat tunggal. Yang membedakan tadi adalah bagaimana memastikan bahwa ya resultante gaya Anda itu bekerja pada titik 0. Kalau sudah bekerja pada titik 0, maka fondasi Anda ini, ya urusan di atas plat fondasi mengenai kedudukan-kedudukan
beban dan resultante beban, itu sudah selesai urusannya. Karena tinggal ngecek sekarang berapa besarnya gaya-gaya yang terjadi di bawah fondasi atau gaya tegangan aktual yang bekerja pada tanah. Dan gaya aktual yang bekerja pada tanah itu tidak boleh melebihi dari ASD-nya, ya, allowable stress-nya gitu. Kalau beban tetap ya sigma max-nya ya harus kurang dari sigma izin. Kalau untuk beban sementara, sigma max-nya harus kurang dari 1,5 kali tegangan izin. Sebaiknya tetap harus menghitung sekarang kedudukan E dan bidang Karen dari fondasi Anda. Cara ngitungnya ya E sama dengan ya sigma momen dibagi dengan resultante. Nah, ini sudah kembali ke fondasi plat. Ya. Nah, kalau Anda diminta mengecek misalkan sekarang di salah satu titik dengan koordinat X, Y, maka rumusnya menjadi yang di bawah itu diubah sekarang. Ya, jadi sigma eksternal yang terjadi R dibagi A plus minus M kali X, kan gitu. M kali X dibagi X, kemudian M kali Y dibagi Y. Nah, tetapi kalau tidak ditanyakan di satu titik berapa tegangannya yang terjadi di bawah, yaitu pakai modulus section. Tapi kalau Anda ditanyakan pada satu titik tertentu dengan kedudukan titik itu adalah X, Y, maka Anda pakai momen inersia. Ya. Kemudian catatan kedua, maka tegangan minimumnya tidak boleh negatif, sama seperti biasa. Ya. Kalau sampai terjadi tegangan minimumnya adalah kurang dari 0 atau tegangan negatif, maka prosedurnya diulang dari awal. Ya, coba sekarang kalau pakai angka, mudah-mudahan Anda lebih mudah. Ada kolom P1 dan P2 sama seperti tadi. Sekarang mulai diisi angka biar lebih mudah. Silakan perhatikan dulu. Ya, contoh dengan skema yang sama, ada P1 dan P2. P1 untuk beban tetap, P1-nya 75 ton, P2-nya 110,7. Ya. Ini angkanya cuma diambil-ambil gitu aja ya, untuk memudahkan pemahaman tadi. Kemudian tebal platnya senti. Kemudian kolom 1 itu berupa bujur sangkar, ya, penampang kolomnya bujur sangkar 0,4 kali 0,4. P2 juga begitu, ya, penampangnya 0,4 kali 0,4. Jarak kolom 1 dan kolom 2, ya, dari as ke asnya atau point to point-nya adalah 5,5 meter. Nah, kemudian di sisi kolom 1 itu nggak ada A1. Beda dengan contoh yang tadi. Contoh tadi masih ada. Tapi sudah saya sampaikan itu nggak harus ada. Itu sesuai dengan kondisi. Nggak ada, jadi pelatnya langsung berhenti di sama dengan sisi kolom. Sekarang Anda bisa lihat sekarang bagaimana kedudukan P1 dan P2 pada kolom itu, karena terletak tepat di as kolom. Kemudian di sisi kanannya ada A2 ya kalau yang tadi ya. Itu kalau
eh, penampang kolom P2 kolom 2 adalah 0,4, maka A2-nya di situ 1, berapa ya? 1,1 ya. Kalau Anda apa namanya? Ini kalau Anda bisa lihat ini ya, kalau Anda buat garis di sini. Jadi kalau Anda teruskan ini ya. Itu kedudukan kolomnya ya. Kedudukannya gitu ya. Nah, jadi kalau Anda lihat P1, kolom 1, kolom 2, jadi total spread-nya adalah berapa jadinya? 5,5 tambah 5,5 tambah 0,2 tambah 0,2 ya, atau 5,9 ya. Platnya ya. Kemudian kedudukan fondasinya, kedudukan kolomnya adalah as ke as 5,5. Sehingga jarak keluar itu adalah 1,3 dikurangi 0,2, 1,1. Itulah layout yang harus Anda pahami, layout Anda. Kemudian titik O itu adalah setengah L. Tahunya dari mana? Kita buat begitu. Karena kita ingin semua R itu bekerja di titik itu. Ya. Oke, informasi berikutnya adalah berat volume beton 2,5 ton per meter kubik atau 25 kilonewton per meter kubik. Kemudian tegangan tanah yang diizinkan adalah 15 kPa atau 1,5 kg per cm kuadrat. 15 kPa. Nah, sekarang berapa dimensi yang dibutuhkan? Berapa B kali L-nya? Seperti teori tadi. Apa yang harus Anda kerjakan itu sekarang? Apa yang harus Anda kerjakan? Buat momen. Buat apa? Kok buat momen, sorry. Buat kesetimbangan momen. Supaya Anda bisa ngitung berapa tegangan yang, berapa resultante beban yang terjadi. Ya, ini sudah ya? Sudah. Saya akan pindah ke slide berikutnya. Sudah? Enggak, Pak, sudah, Pak. Nah, dengan pembebanan yang tadi, Anda bisa ngitung sekarang. A1 jaraknya berapa, berarti sama dengan dari as kolom 1 ke sisi plat 0,2. Tahunya dari mana? Karena cross section cross section kolomnya adalah 0,4 km. R-nya sekian. I-nya berapa? Tadi tebel. Platnya adalah ya. Tadi kalau di teori itu belum muncul ini berat apa namanya? berat sendirinya. 0,6 meter kali 2,5. 2,5 itu apa? Itu berat volume tonnya. Yang ada beban merata akibat berat sendiri sekian. Tegangan tanahnya adalah 15 ton per meter persegi atau 150 kPa. R-nya berapa? Ya P1 tambah P2. Dengan rumus tadi, R dikalikan dengan R1 sama dengan P2 dikalikan jaraknya ke kolom 1. Yang Anda dapat R1. Kalau R1-nya 3,28, sedangkan A1-nya adalah 0,2, maka setengah L-nya sama dengan A1 tambah R1 kan gitu. Ya bisa dihitung sekarang berapa L-nya. L-nya dapat ya setengah L kali 2 kan gitu ya. Nah, L-nya adalah 0,2 tambah 3,28 kali 2. Dapat 6,96. Itulah L yang dibutuhkan. Ya, karena tadi kita paksa kedudukannya pada titik 0 tadi. Sehingga dengan mudah sekarang dihitung
tegangan tanahnya tadi yang diizinkan adalah karena Anda mau pakai satuan apa gitu. Ya, kalau mau pakai ton meter ya di ton meter kan dulu gitu. Apa namanya tegangan tanahnya. Tegangan tanahnya sudah dibuat 15 ton per meter. Sedangkan beban tetapnya itu adalah 75 tambah 110,7 atau 185,7. Sehingga dapat luasan. Oh sorry, ditambah itu dulu, ditambah apa namanya? Ditambah 1,5. 1,5 itu apa? Itu Q, beban merata akibat berat sendiri. Sehingga didapat sekarang, dapat luasan A. Karena A-nya sudah ketahuan 13,76 meter persegi, maka B-nya berapa ya? Luasannya dibagi apa namanya? Luasannya dibagi panjang L. Ya, misalkan mau dijadikan 7 gitu ya. 7 gitu. Misalkan L-nya 7, kemudian B-nya dibulatkan jadi 2 meter. Dapatlah fondasi B kali L. Selesai sudah kalau kondisinya begini. Kita dapat B kali L sama dengan 2 kali 7 meter. Ya. Sekarang pertanyaannya, apa ini cukup untuk beban sementaranya? Gitu. Ini hanya untuk beban tetap. Gitu. Itu sekarang beban sementaranya. Gitu. Beban sementaranya berapa? Coba lihat yang tadi beban sementaranya berapa. Oh ada 2 malah beban sementaranya. Beban sementara tipe 1 atau yang kombinasi pertama hanya diubah ya dari 75 menjadi 95. 110 menjadi 151. Dengan cara yang sama Anda hitung. Kan sudah dapat B kali L ya. Jadi hitung ulang sekarang. P1-nya berapa, P2-nya berapa, kemudian terhadap titik O berapa sigma momennya. Kenapa sudah pada titik langsung pada titik O? Karena di situ sudah dirancang sebelumnya bahwa itu akan menjadi titik apa namanya pusat beratnya geometri plat ya dan menjadi tempat bekerjanya resultante kan gitu tadi. Ya Anda bisa hitung aja sekarang itu. Sigma max-nya nggak boleh lebih besar dari 1,5 kali berapa tadi. Ya. Sehingga sigma V sama dengan sigma max sama dengan sigma V dibagi A, kan. M dibagi W, ditambah Q. Q itu apa? Ya berat sendirinya. W-nya berapa? 1/6 ya. B kuadrat kali A. Itu sama dengan modulus section. Ya. Karena Anda tidak diminta di sini menghitung di titik mana Anda. Itu yang terjadi. Ya. Dapat sekian 20,19. Sedangkan tegangan izinnya tadi 15. Tapi kan harus dikalikan 1,5 karena dia beban sementara. Dapatlah Anda tegangan maksimumnya 22,5. Oh, tegangan yang terjadi kurang dari tegangan yang diizinkan. Oke, berarti. Begitu juga dengan tegangan minimumnya, nggak boleh lebih kecil dari 0. Ya. Dapatlah di situ 18,05. Tentunya itu sudah jauh lebih besar dan selesai pekerjaannya. Berarti untuk beban tetap dan beban sementara tipe yang nomor 1 ini, tipe 1 ini, dimensi ini cukup ternyata. Gitu. Sekarang ternyata Anda disuruh ngecek lagi nih. Ngecek lagi. Ada beban sementara yang kombinasi 2. Jadi P1-nya tetap 75 ton, P2-nya 110 ton. Tapi ada momen luar. Ya. Ada momen luar sebesar 22,5 untuk di kolom 1 dan 33,2 di kolom 2. Nah, arahnya kemana? Karena di situ ditulis positif, ya Anda sekarang buat perjanjian. Kalau searah jarum jam itu dianggap positif, atau searah jarum jam dibuat negatif. Sama-sama saja, boleh saja, sepanjang Anda konsisten. Dengan cara yang sama ya dihitung lagi sekarang. Muatan sementaranya.
Kalau tadi misalkan namanya ini beban sementara, ini adalah pembesaran beban saja, tidak ada tambahan momen, dengan Anda membuat static momen ke titik pusat. Tentunya harus ada dari plat. hitungan. Kalau sekarang momen Kecepatan perjalanan. momen luar. Gimana terus? Dia momen luar yang hitungnya sama aja seperti saat Anda mengerjakan yang pertama. Ya. Sigma V kali R1 sama dengan P2 kali R. Itu aja. Ditambah momen luar. Nah, masalah ditambah atau dikurangi itu lihat arah momennya. Supaya Anda nggak keliru. Sehingga Anda hitungnya dapat apa? Dapat R1. Ya. R1. Sekarang coba plot sekarang R1 Anda itu. Kalau tadi jarak R1 ke titik 0 itu berapa? Ya. Karena R1-nya dapat 3,58 di kanan O. Kenapa di kanan O? Positif soalnya. Ya. Ingat ya tadi ya, perjanjian tadi. Maka terjadi eksentrisitas di situ. Berapa besarnya? Coba aja cek dulu angka yang sebelumnya Anda dapat R1-nya itu berapa. A1 R1, sorry. A1 ini ya, dapat R1 ya, pada beban normal itu Anda dapatnya 3,28. Ya. Lihat ya, ini R1 dapatnya segini. Tapi kalau dia ditambahi beban luar berupa momen 1 dan momen 2, R1-nya sekarang jadi 3,58. Berarti nggak mau dong di O dia. Geser dia, akibat Anda nambahkan momen 1 dan momen 2 tadi. Maka terjadi eksentrisitas. Gitu. Nah, eksentrisitasnya berapa? 0,25 meter. Tadi Anda dapat L berapa? Anda dapat L-nya 7. Coba bandingkan sekarang 1/6 kali 7. Itu ditulis 7/6 ya. Itu datangnya dari 1/6 kali 7. Dapat berapa? Kalau misalkan itu kedudukannya, nah, balik ke bidang keren itu. Ya. Sekarang dicek aja sigma max-nya berapa. Itu sebenarnya apa namanya, kalau Anda lihat di situ maksudnya rumus yang sama sebenarnya, tidak harus pakai ini ya. Kalau Anda pakai rumus yang klasik tadi, sigma V dibagi A plus minus M dibagi W, boleh juga gitu. Tetapi ini dia pakai apa? Pakai eksentrisitas. Kenapa? Ini ada penurunannya waktu Anda kuliah di lapak tunggal. Ingat ya, itu ada plus Q. Plus Q itu adalah berat sendiri dari dari pondasi Anda. Ya. Sekarang apa? Ya dicek saja gitu. Sigma max-nya tidak boleh melebihi tegangan izin tanah. Karena ini beban sementara, maka tegangan izin tanahnya dikalikan 1,5. Itu kan terjadi 17,6. Saya lebih kecil dari 22,5. Oke berarti. Kemudian tegangan minimumnya nggak boleh kurang dari 0. Dapatnya 12,1. Oke. Artinya, ya, rancangan Anda yang dari beban tetap tadi yang menghasilkan luasan 2 kali 7 atau 14 meter persegi, itu ternyata cukup sampai mengakomodasi beban sementara seperti ini. Gitu. Ya. Tentunya nanti akan ada beban-beban yang lain. Ya. Sepanjang nanti Anda tetap konsisten memakai titik O itu sebagai pusat berat, maka nggak akan ada masalah. Itu secara ringkas, ya, bagian-bagian mana saja yang harus diperhatikan. Perumusan sigma max dan sigma min itu sama persis seperti saat Anda mengerjakan fondasi plat tunggal.
Kenapa? Karena sekarang dalam kondisi seperti ini, ya, meskipun ada dua kolom di situ, ya, kemudian kolom itu digabungkan oleh satu plat. Toh juga platnya menjadi plat tunggal gitu. Ya, setelah selesai urusan memposisikan resultante beban resultante gaya-gaya yang bekerja dan momen di situ pada titik O, ya, artinya ya, gaya-gaya resultante gaya yang bekerja itu berhimpit dengan pusat berat dari plat Anda, maka tidak ada masalah yang lain. Dan dalam hal perancangan fondasi kaki gabungan memang selalu, ya, kita memakai pusat berat dari plat fondasi itu sebagai acuan. Jadi semua dilarikan ke situ. Semua dilarikan ke pusat berat dari plat fondasi. Supaya nggak ada masalah lain nanti gitu. Ya. Jadi Anda sekarang bisa mengontrol semua sisinya. Sisi sebelah kanan, sebelah kiri, dan sisi samping kanan. Depan apa belakang gitu ya. Jadi depan sama belakang, kemudian samping kiri, samping kanan. Lalu terapkan saja rumus sigma max yang memakai inersia kalau Anda ingin mengetahui ya, tegangan yang terjadi pada satu titik tertentu, ya, yang titik O sebagai pusatnya gitu. X, Y misalkan titik A gitu ya. Jadi XA, YA itu dari pusat berat plat fondasi Anda. Itu dulu. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Permisi Pak, saya minta coba boleh ini nggak Pak ya, ulangin yang tadi yang muatan sementara 1, yang penghitungan Nah, sigma MO-nya Pak. oh ya, itu. Iya. Ya, apanya ditanya deh. Yang angka-angka 3,5 kurang 0,2. Loh, 3,5 kurang 0,2. 0,2 itu apa ya? Itu Pak jarak ininya ke titik pusatnya Nah, fondasi 1. terus 3,5 jarak P2 terhadap itu. 5,5 itu apa? Rn tadi Pak, jarak Iya, antar. jarak antara pusat-pusat ya, pusat ke Yang pusat ya. 3,5 itu yang mana ya Pak? Hah? Yang 3,5 yang mana ya Pak? 3,5. Sebentar, Heeh. sebentar. 3, sebentar, ini R ini ya. R ini 5,5 ya, P1 dengan P ini. Coba ikut sekalian periksa. Coba ikut sekalian periksa. 5,5 jarak ini 0,2 ya. Ya. Sekarang ini kedudukan ini sekarang. Ya, kedudukan ini. Oke, coba dihitung. Akibat ini ya. Karena ini sudah ya, yang ini sudah ada masalah ini. Enggak. Tidak Pak. Nah, ya. Sekarang yang Anda tanya 3,5 jarak P1 terhadap titik O. P1 terhadap titik O. Ini ya. Ya. Di hitungan Anda sebelumnya dapat berapa? 3,28 ya. Iya Pak, 3,28. 3,28 ditambah 0,2 ya. Ini. Oh. Ini. A1 ditambah R1 kan gitu. Iya Pak, iya. Setengah R-nya ya. Jadi 3,48 ya mestinya ya. Oh iya, tadi saya bingung di situ Pak. Oh iya. Sudah ketemu kan? Sudah Sudah Pak, ya? terima kasih. Oke. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, satu tips di sini ya, untuk Anda kalau merancang ya. Karena gimana pun juga nanti Anda pasti akan ketemu begini ya, kalau Anda bekerja nanti ya di satu konstruksi gitu ya. Bahwa teori-teori tadi itu adalah basic pasti ya, fundamental itu ya, harus diketahui. Tetapi pinter-pinteran Anda sekarang ya memanfaatkan kalkulus ya gitu-gitu ya. Dan
ngakalin ya. Jadi you don't break the rule, tapi Anda bending the rule gitu loh. Ya, supaya bisa dapat gitu. Kadang-kadang ya menebak-nebak misalkan berapa panjang dan lebarnya, itu sebenarnya dari awal bisa. Kalau bisa mendesain yang begini, jangan buat bentuk yang aneh-aneh platnya, supaya nggak susah sendiri. Buatlah yang model persegi-persegi gini, atau setidak-tidaknya ya 2 persegi yang digabungkan gitu. Misalkan seperti contoh D tadi ya, jadi yang satunya persegi yang ke arah lebarnya lebih dominan, yang satunya lagi ke arah panjangnya lebih dominan. Kenapa? Supaya nggak ribet soal soal modulus section, supaya nggak ribet soal inersia gitu. Itu capeknya di situ gitu. Sebenarnya Anda kalau kerja pakai Excel ya, itu Anda bisa buat semacam subrutin gitu ya, untuk bisa menghitung titik berat dan modulus section dan inersia sebenarnya. Jadi nggak capek ngitungnya, tinggal ganti berapa berapa B, berapa H-nya gitu ya. Itu ya butuh duduk 1 jam aja gitu, ambil buku handbooknya teknik sipil itu, disalin aja rumusnya, masukin ke situ. Sehingga besok-besok kalau ketemu soal yang begitu cepat ngerjainnya. Ya. Oke. Ada lagi? Kalau tidak, saya coba minta Anda pelajari ini. Tadi tips saya, sebaiknya kalau bisa, kalau memungkinkan, jangan buat bentuk plat yang aneh-aneh gitu. Tapi kadang-kadang yang namanya kondisi di lapangan itu memaksa Anda untuk membuat yang lebih kompleks daripada yang sebenarnya bisa dikerjakan. Terpaksa begitu. Ini trapesiumnya masih bagus gitu ya. Jadi simetri ke salah satu lipatnya gampang gitu. Tapi ada trapesium yang bentuknya yang nggak seperti ini kan. Ya. Oke, ambil waktu 15 menit. Coba Anda oratoret. Kira-kira nanti turunannya ini kayak apa jadinya, seperti yang kalau Anda memakai persegi tadi. Oke, saya break ya. Saya sudah ngomong dari pagi ini saya break 10 menit, 15 menit. Silakan coba Anda turunkan ini rumus ini ya. Model bentuk trapesium ini ke rumus-rumus yang tadi. Ya. Oke, silakan. Iya, Pak. Kenapa, Dek? Iya, Pak, ya. Oh iya, dicoba ya. Ya, saya break 15 menit.
Gimana, Anda bisa lihat di screen saya? Oh, bisa, Pak. Bisa? Bisa, Dek? Bisa, Pak. Oke, Pak, bisa, Pak. Pak. Coba Anda buka buku Braja MDAS. Ya. Anda cari Math Foundation. Apa yang saya tuliskan di slide itu saya ambil dari sini. Ya. Ya, kalau mungkin dosen-dosen zaman dulu itu menyembunyikan referensinya. Kalau sekarang kebalik, mestinya referensinya dikasih dulu supaya Anda belajar duluan. Kalau nggak ada, kalau ada masalah baru diskusi. Mestinya gitu. Kalau student center learning itu begitu. Ya, ada nggak yang berusaha buka buku ini tadi? Nggak ya. Beban yang tadi itu saya ambil dari sini. Ya, ya saya ganti R1, R2, kan itu kebiasaan saja. Jadi kalau apa yang saya tunjukkan ya tadi di di slide saya itu nggak ada bedanya. Ya saya nggak mungkin buat sendiri dong gitu ya. Kan saya juga belajar dari buku yang sama dengan Anda. Ini ya, rectangular combined footing ya. Jadi kaki gabungan tapi bentuknya persegi begini. Oh, ini disebut property line, ini batas ya, batasnya segini. Jadi Q1, Q2, jarak Q1, Q2 kalau tadi R ya. Kemudian R-nya sama dengan Q1 tambah Q2. Kemudian L1-nya jadi A1 dan seterusnya gitu ya. Sama persis ya. Ini persis tentukan. Jadi apa yang saya kerjakan tadi, L sama dengan 2 kali ya, L2, ini L2, L2 ditambah XX itu R tadi. Ya. Nah, kemudian kalau yang trapesium gimana gitu? Yang trapesium ya sebenarnya caranya sama gitu. Anda tetap menentukan ini ya, L1, L2, kemudian R besar gitu ya. Kalau tadi A1, A2, ini ada R1, X-nya sama dengan R1 gitu ya. Kemudian jarak L3 ini sama dengan R. Ya. Karena kalau pakai LL begini membingungkan gitu ya. Jadi saya ubah gitu. Kemudian di sini ada berat juga kan? Ada berat ini ada beban segini. Ini 1 kali sekian. Jadi kalau ini dia ngitung sekarang berapa luasan ini, kemudian kalau tebalnya sekian berapa beban meratanya kan gitu sama kayak tadi. Ya, kemudian ini step by stepnya. Ya, saya biasanya ya pas belajar begini itu saya kerja sama Excel deh. Gambarnya ini saya crop, saya taruh di Excel, kemudian A sama dengan Q1 sama Q2, bagi sekian. Tinggal masukkan P1 berapa, P2 berapa, dapat kinernya sekian. Kurang dari kan gitu. Nah, karena ini sekarang ya, ini kan sigma V ya atau R ya, dibagi ini dapat A. Karena sekarang dia bentuknya trapesium, A-nya adalah apa? B1 tambah B2 kalikan tingginya kan gitu, kalikan L dibagi 2 dapat luasannya. Tapi pastinya yang begini-begini bukan urusan pondasi lagi gitu. Ini kalkulus-kalkulusan ini gini ya. Pinter-pinternya kamu ngitung berapa B1, B2. Biasanya dikasih perbandingan B1 itu kira-kira berapa kali B2 gitu ya. Itu biasanya begitu. Ya. Kemudian menentukan posisi dari sigma P atau R. Jadi tetap aja kan tadi Q2 kali R kan gitu. Dibagi sigma P dapat X-nya ini. X tadi kalau di sana kan R1 ya di gambar yang sebelumnya. Di slide saya R1. Sehingga didapatkan sekarang berapa luasan masing-masing. Nah ini ya, yang kayak gini ini, Anda menyelesaikannya gimana gitu loh. Ya, nanti saya khawatirnya ya, Anda nggak bisa menyelesaikan ini gitu. Apa ini jadinya? Saya pasangin berapa supaya luasannya tahu, jarak-jaraknya tahu. Berapa B1 dan B2-nya gitu.
Ya, saya ungkap begini, karena ini sudah bukan bagian dari kerjaan fondasinya gitu. Ini kalkulus yang aljabar itu ya, Anda apa namanya ya pinter-pinter ngakalinnya gitu. Nah, posisinya X tambah L2 itu berada pada posisi itu. Tergantung karena luasan apa trapesium itu kan bisa macam-macam itu, tergantung B1 B2-nya atau sisi sejajarnya mau berapa gitu. Mau lihat kondisi di lapangan. B1 tuh bolehnya berapa, maksimum bolehnya berapa gitu. Hingga B2 bisa dihitung. Untuk selanjutnya bentuk-bentuk gabungan yang lain itu ya seperti tadi pasang strap atau balok ya. Jadi strap ini balok maksudnya, pengikat ya. Pengikat bentuknya seperti ini. Jadi model strapnya ada berupa balok yang trapesium ini ya. Baloknya berbentuk trapesium juga ya. Kayak balok biasa sih ya, cuman penebalan pada salah satu sisi. Kenapa? Karena di sini bebannya lebih besar gitu. Sehingga momen yang bekerja pada jadi lebih besar. Gitu. Ini juga begitu. Nah, ini mungkin kondisi sama ya. Kondisi sama beban kolom 1 dan kolom 2 bebannya sama. Kira-kira seperti ini. Atau sebaliknya ya. Ini contohnya. Refer to figure, jadi merujuk ke gambar 8.1. Ini 8.1. Nah, 8.1 ini merujuk ke gambar 8.1 untuk yang apa namanya yang persegi ya. Ini contohnya. Dan sudah ada penyelesaiannya. Q1 sekian, Q2 sekian. Tadi saya ganti pakai 70, pakai gini ya. Kemudian saya pakai ton. Berapa? Terus sekarang ininya apa namanya? Luasannya yang terbentuk. Tadi Anda dapat ya. Ini contohnya masih sama, ini dapat 6,9. Tadi juga dapatnya 6,9 sekian. Jadi contohnya dari sini deh. Ya, supaya Anda nggak apa namanya gimana ya belajarnya gimana sih? Tadi saya 70 ton sama 110 ton ya, hampir 2 kali lipat. Kalau tadi lebarnya dapatnya 2 kali 7 ya, L-nya sama, tapi ini lebarnya dapatnya 1 meter. Kemudian berdasarkan gambar 8.2 yang trapesium tadi. Ini contohnya. Ini cara menyelesaikannya kayak begini. Nggak dapat B1 sekian, B2 sekian. Nah, cuman ini berhenti di sini. Kalau tadi saya sambungkan, saya tambahkan. Anda mengecek apa? Tegangan-tegangan yang terjadi. Ya, catatan kuliah itu seperti itu. Ini harus baca juga yang di depannya itu. Ya. Kemudian setelah digabung-gabungkan, larinya ke sini, ke Mat Foundation ini. Ini bergabung-gabung kayak begini modelnya. Yuk, nantilah itu. Sekarang kalau kembali ke ini, lalu apa bedanya? Kalau saya tunjukkan tadi ya, saya tunjukkan ini ngambilnya dari mana ya, dari buku itu. Bukunya Braja M. Dan di situ ada hitungan. Sehingga kalau tadi Anda bertanya-tanya, ini angkanya dapat dari mana gitu. Kira-kira step by step-nya Anda kerjakan. Oke, saya lanjutin yang ini, yang trapesium. Silakan nanti baca lebih detail di buku itu ya, supaya Anda lebih paham. Nah, dengan kondisi yang sama, dengan cerita yang sama tadi itu, yang berbeda apanya? Yang berbeda cuma bentuk platnya, itu aja. Jadi yang bikin susah sekarang itu platnya. Kalau tadi kalau tadi menentukan titik O, saya nggak ngomongin lagi. Kenapa? Karena dia persegi soalnya. Maka titik O-nya tadi atau pusat beratnya itu adalah di setengah L dan setengah B. Kalau sekarang nggak bisa setengah L, setengah B gitu. Karena ada komponen B1, B2 yang besarnya nggak sama. Maka Anda berkutat dulu dengan geometri sebelum mengerjakan fondasinya. Gitu. Jadi kalau yang lupa-lupa tentang geometri, pelajaran-pelajaran geometri yang dulu ya diingat-ingat lagi. Nggak ada caranya ngajarin supaya, masa ini mau diajarin ulang lagi kan enggak. Itu tugas Anda. Ya. Jadi pada prinsipnya Anda tentukan titik O-nya. Gitu. Setelah ketemu titik O-nya, kerjakan sama seperti yang plat biasa tadi.
Jadi kalau kuliah ke mahasiswa itu begitu. Ya. Cari titik O-nya. Gitu. Setelah cari titik O-nya, kembalikan ke bentuk yang persegi tadi. Ini yang satu slide ini kan ribetnya ngurusin trapesiumnya. Satu slide ngurusin trapesiumnya. X1 sama dengan ini, X2 sama. Kelihatannya X2 dan 1 itu kok mirip ya sama yang mana 2B1, mana 2B2 itu beda ya. Oke, saya lanjutkan. Ingat lagi yang model begini sekarang. Ya, saya masih menganggap penting untuk mengingatkan Anda. Mungkin kalau kalau saya cuma ngajar fondasi aja, saya mestinya berhenti sudah ngajarnya di situ. Nah, cukup sisanya tugas Anda itu ya. Coba kembali ingat posisi-posisi yang kedudukan dari ini saya kutip nih. Kalau dia trapesium, kedudukan X itu pasti dari setengah L sampai sepertiga L. Coba aja lihat ini. Kedudukan itu adalah pada ini sepertiga L sampai setengah L. Ya. X tambah L2 itu tidak lain apa? Kedudukan dari X-nya. Ya. Sekarang kembali ke posisi tadi. Gitu. Kita turunkan aja sama. Nah, sekarang kelihatan ribet ini apa? Karena ada B1, B2 itu yang bikin ribet. Kalau tadi cuman A sama dengan B kali L. Sekarang kalau A itu sama dengan bahasan ini, tambah ini. Silakan ikuti ini. Kalau enggak, lihat di bukunya Pak Braja M. Das tadi. Karena ini nggak ada urusan sama fondasi, ini belum masuk ke fondasinya. Ini masih urusan apa? Titik berat. Gitu. Ya, jadi titik berat saya serahkan kepada Anda. Ceritanya sekarang sudah dapat titik berat gitu. Setelah dapat titik berat, ternyata belum juga urusan fondasinya masuk. Gitu. Urus dulu apanya? Urus dulu modulus sectionnya. Urus dulu apa? Inersianya. Gitu. Ya. Kenapa? Karena suatu ketika ditanya nanti, saya ingin mengetahui tegangan yang terjadi di titik Z gitu ya, atau di titik R gitu, yang berposisi adalah XR, YR dari titik pusat O. Gitu. Nah, Anda mau tidak mau harus cari yang namanya inersia. Minggu lalu ada yang sudah menjawab, gimana kalau saya cari inersia itu saya jumlahkan, memang gitu caranya. Jadi ini yang dianggap sebagai dua bidang. Gitu. Ya, ada dua bidang, ada dua bentuk geometri, satu persegi panjang, ada satu segitiga. Ya, cari masing-masing gitu. Ya. Ini belum urusan fondasinya ya, ini masih urusan ke geometri dari plat. Anggaplah sekarang Anda sudah dapat B1, B2 dan L dan dapat, kemudian sudah tahu IX dan IY. Baru ngurus fondasinya sekarang. Jadi yang 2-3 slide di depan itu sebenarnya nggak ada urusan sama fondasinya. Itu adalah pengetahuan yang sudah harus Anda miliki saat Anda belajar teknik fondasi. Betul. Nah, sekarang ya sudah di running seperti tadi. Kedudukannya, ini contoh masih sama ya, 75 ton. Saya malas hitung lagi gitu. Saya pakai angka yang sama aja sudah. R-nya sekian. Letak berubahnya di mana? Kalau dari atas sini sampai bagian ini masih sama luasannya 13,76 hitungan yang tadi nih deh. Cuman sekarang kalau tadi 13,76 ini kan langsung dibagi ini ya. B kali L ya gitu ya. Dengan menghitung jarak R1-nya berapa gitu. Sudah. Sekarang ya jadi agak ribet gara-gara bentuk geometri. Kalau hitungan yang pada posisi ini sih sama aja dengan yang tadi gitu. Nggak ada bedanya sama sekali. Dari sini mulai beda deh. Dari 13,76 ini terakhir sama gitu. Setelah itu ya cari B1, B2 dengan rumus-rumusan.
Dan nggak harus di buku ini ya, Anda cari di buku apa namanya, handbooknya TNI sipil itu ada apa namanya, semua yang dari luasan, dari parameter-parameter dari geometri. Anda dapat ini sekarang, akhirnya dapat di sini B1, B2, B1, B2. L-nya sudah dapat di awal kan gitu tadi. Sekian, B1 sekian. Kemudian ya dicek tegangan gitu. Cek tegangan sekarang. Cek tegangan sama dengan tadi. Cuma sekarang di situ ada kedudukan baru ya. Terhadap titik minus 3,28 dan 2,22. Sehingga Anda membutuhkan apa? Anda membutuhkan inersia. Inersia totalnya itu seperti kamu bilang kemarin 1/12 BH pangkat 3 dikurangi itu tambah yang segitiga tadi itu 1/3 BH pangkat 3. Oh ternyata kalau segitiga 1/3 BH pangkat 3. Paling aja sekalian inersianya. Kalau bujur sangkar 1/12 BH pangkat 3. Dapatnya dari mana? Ya dihitung, dicari. Ya. Kemudian cek terhadap beban sementara kedua. Ini sudah oke semua ini. Jadi memang dirancang supaya oke. Angka. Nih. X1 ya tadi ya. X1, X2. Maka Anda butuh ini ya, inersia. Kanan dan kiri soalnya ditanya. Kalau nggak ditanya ini ya pakai rumus yang biasa aja, yang pakai modulus section yang 1/6 BH kuadrat itu. Tapi 1/6 BH kuadrat itu kan untuk persegi. Kalau segitiga gimana? Ya dicari lagi. Ya dicatat, mulailah dicari-cari dari sekarang supaya nanti nggak pas ngitung gitu Anda baru pontang-panting nyari habis waktu. Oh ternyata sudah habis slide saya. Ya, sudah. Coba aja sekarang lihat di buku ini deh. Ya. Ada nggak hitungan yang kayak gitu? Ada. Soalnya ini dia hitungan yang tadi. B1 B plus B2. Saya salin dari sini kok. Saya ganti angkanya. Ya, kalau pingin detail belajar di sini. Terus kalau punya waktu dan pingin bisa di belakang sini, ya ada soal-soal yang bisa dikerjakan. Ada banyak soal-soal yang bisa dikerjakan di belakang sini. Kalau pingin latihan, nggak usah nanya nanti kapan dikumpul, nggak penting. Ya, tapi Anda mau belajar apa enggak? Jadi contoh-contoh di belakang sini ada yang belum dikerjakan. Ini sudah ngitung struktur ini ya. Ini minggu depan kita belajar ini. Sorry, kok minggu depan 2 minggu lagi. 2 minggu lagi kita belajar ini. Dan siap-siap soal beton, soal penulangan ya. Kemudian soal penurunan. Sebentar, saya carikan soal-soalnya ada di belakang sini. Anda mungkin teringat sama gambar-gambar kayak begini gitu ya. Mengerjakan statika. Ya jangan dikira nggak dipakai. Kalau belajar sesuatu nggak dipakai kan tak ada gunanya. Ngapain diajarin? Nih, ada problem di sini banyak. Mulai dari menentukan berapa besarnya tegangan. Ini. Kemudian ada fondasi. Mat ukurannya sekian. Ya. Ada fondasi ini. Ini soal-soal semua ini. Ya. Ini semua bentuk-bentuk yang mudah sebenarnya gitu. Ya kalau Anda mau baca. Oke, silakan kalau ada pertanyaan tentang yang tadi. Ada pertanyaan, Dek? Sepertinya mungkin
Kalau ngelihat kayaknya bisa gitu ya. Tapi kalau coba dikerjakan, baru ketahuan Anda seberapa bisanya, atau seberapa nggak bisanya. Nah, itu Anda butuh diskusi sama teman-teman Anda, belajar bersama-sama, gitu. Memudahkan pemahaman, saling bantu lah. Saatnya saling bantu sekarang, jangan pas ujian baru saling bantu, susah itu bisa. Oke, kalau tidak ada, saya berikan kesempatan Anda untuk mempersiapkan diri, pelajari baik-baik apa yang sudah diberikan. Di materi itu banyak sekali kalau menurut saya ya. Mestinya ini 1 semester diajarkan gitu. Sekarang ini hanya setengah semester. Jadi butuh kerjasama Anda untuk bisa kuliah ini sukses. Silakan deh kalau ada yang mau tanya. Gimana? Nggak ada yang ingin berdiskusi? Ya kalau tidak, nggak apa-apa. Saya akhiri kuliahnya. Kita ketemu minggu depan untuk ujian tengah semester. Fondasi bahannya adalah sampai fondasi telapak tunggal. Dulu Pak, Ya, untuk mekanisme ujiannya bagaimana Pak? ya online begini. Online biasa, seperti ini. Sama seperti mungkin Anda kan sudah 3 semester ngikut ujian kayak begini kan. Ya, artinya gini loh, responsibelnya kan lebih banyak di Anda sebenarnya. Responsibelnya. Saya juga tidak bisa mencegah Anda kalau misalkan ya Anda ada yang kerjasama atau gimana kan saya juga nggak bisa cegah. Kalau di beberapa universitas lain ya yang saya tahu gitu ya, itu semua harus menyalakan videonya, kemudian di kiri kanannya dipasangin cermin ya. Kalau ujian tuh begitu. Kebetulan anak saya yang kuliah ya mungkin seumuran juga dengan Anda. Anda angkatan berapa? Angkatan 19, oh ya seumuran dengan Anda. Itu juga beberapa dosennya mensyaratkan dia harus on cam, kemudian di belakangnya dipasangi cermin gitu. Tapi saya nggak sejauh itu deh. Saya lebih menyerahkan kepada Anda seberapa Anda mau ingin bisa gitu loh ya. Ya kalau nilai kan bagi saya relatif kalau nilai itu. Bahkan saya kan termasuk dosen yang tidak terlalu mikir Anda mau kayak gimana gitu. Bukannya saya masa bodoh enggak gitu. Ada idealismenya pingin Anda bisa dengan cara Anda benar-benar bisa gitu. Tapi kan itu kembali ke Anda juga. Kalau diawasi seperti apapun kalau memang niatnya mau ya sama ya bisa. Kecuali Anda ikut UKD gitu ya, ujian kompetensi dasar, nanti sebelum Anda ujian TA, nah itu di situ nanti ketahuan gitu loh biasanya, yang model-model basic-basic itu, ya ada yang mengulang sampai 3 kali, sampai 4 kali gitu. Karena ya pertanyaan-pertanyaan basic, seperti ngukur berapa luas atap, nah, pertanyaannya sederhana gitu, tapi banyak yang nggak lulus gara-gara kayak gitu. Karena memang pemahaman dasarnya tidak cukup bagus. Padahal ketika ditanya dapat ini berapa? Oh, dapatnya A, dapatnya B plus, dapatnya A gitu. Tapi kok kayaknya nggak mencerminkan. Tapi itu itu masalah institusi ya. Jadi kalau saya sih sesuai dengan RPS, kemudian sesuai dengan kewajiban-kewajiban saya sebagai dosen yang mengantarkan mata kuliah, saya pikir saya sudah cukup terbuka kepada mahasiswa. Cuman kadang-kadang ya saya tidak nyaman aja karena
komunikasi itu tidak lancar gitu. Ya, jadi itu saja sih sebenarnya. Kalau personal sih nggak ada urusan sama saya gitu. Ya, itu aja deh. Jadi ujiannya ya ujian nanti saya bagikan soalnya lewat WA group gitu. Kemudian ada batas waktunya. Ya, kerjakan sebaik-baiknya, kemudian kumpulkan lewat Google Form yang sudah ada kan nanti saya berikan link pengumpulan UTS, tinggal dipilih nanti di sana mata kuliahnya apa, statusnya apa, UTS. Ada lagi? Saya rasa itu Oke. aja. Jadi kalau sudah ya kita akhiri kuliahnya gitu ya. Kita berikan kesempatan Anda untuk kalau ingin melanjutkan mempelajari yang sebelumnya silahkan. Kalau ada sesuatu ya tanya aja lewat WA group, itu kan bisa digunakan untuk komunikasi, kan tujuannya buat. Oke, tanpa perpanjang lagi, selamat sore. Kita ketemu minggu depan UTS. Terima kasih Pak, selamat Pak. sore. Ya. Terima Pak, kasih. terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Semua Pak. Ya, nggih. Terima kasih, Pak.